Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atikah Yunita Putri Maulida Matondang dengan NIM 0604193055. Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial. Kali ini saya akan memaparkan dari hasil materi saya, yaitu stratifikasi sosial, kajian dalam sosiologi agama. Di sini saya akan menjelaskan agama merupakan salah satu kontrol sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Agama hadir untuk memberikan petunjuk dan pengetahuan terhadap para penganutnya masing-masing tentang apa saja yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Agama menjadi sebuah fakta sosial yang hadir untuk mengatur tatanan kehidupan dalam setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan adanya agama, tentunya kehidupan para pengikutnya akan lebih terarah. Dalam kehidupan sosial, kadangkala ada pelapisan-pelapisan yang terjadi, entah itu pelapisan yang dilihat dari harta kekayaan, ataupun kedudukan atau pangkat. Menurut Peter Sorikin, ia menjelaskan stratifikasi sosial sebagai perbedaan masyarakat ke dalam lapisan atau kelas-kelas secara bertingkat dengan adanya kelas tinggi dan adanya kelas rendah. Tentunya, dalam kehidupan masyarakat, stratifikasi sosial atau pelapisan dalam masyarakat bukan menjadi hal yang baru. Membahas tentang agama dan stratifikasi sosial menimbulkan pertanyaan, apakah keterkaitan antara agama dan stratifikasi sosial? Pada dasarnya, di dalam agama tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, dan tidak ada yang lebih mulia dan lebih hina. Dan tentu itu semua tidak ada dalam agama. Yang ada dan diajarkan dalam agama adalah bagaimana cara menghargai sesama dan tidak saling membedakan. Namun, tidak menafikan bahwa kadangkala stratifikasi sosial dalam agama itu ada dan terjadi. Hal itu tentu bukan agama yang mengatur, namun terkonstruksi oleh masyarakat, dan hal itu terjadi karena adanya faktor tertentu. Misalnya dilihat dari pemahaman agama individu, tingkat ketaatan seseorang, orang yang memiliki pemahaman agama yang tinggi atau terkenal dengan ketaatannya. Kadangkala akan lebih dihargai karena biasanya dalam suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat yang berkaitan dengan agama, orang yang dikenal dengan ketaatannya akan dilibatkan entah sebagai penasehat atau penengah dalam masalah itu. Stratifikasi dalam agama juga dilihat dari posisi atau jabatannya dalam sebuah agama dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor inilah yang menjadi penentu individu berada di tingkatan atau lapisan mana dalam kehidupan beragama. Indonesia merupakan negara dengan 6 keyakinan dalam memeluk agama, yakni beragama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia berhak untuk memilih agamanya masing-masing tanpa ada paksaan yang berpihak. Dan Indonesia adalah negara demokratis yang mayoritas memeluk agama Islam. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun prinsip-prinsip yang ada pada Islam berpengaruh pada kebijakan politik. Hari-hari besar agama Indonesia pun cukup beragam dari hari besar agama Islam atau Idul Fitri, Kristen atau Natal, Katolik atau Natal, Hindu atau Nyepi, Buddha atau Wasia, dan Konghucu atau Tahun Baru Imlek. Sebelum itu, perlu juga kita ketahui makna atau arti dari agama. Agama adalah cara hidup berperilaku untuk mengatur keimanan, kepercayaan, kebaktian, kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia wajib untuk memiliki keyakinan atau agama karena dengan agama dapat membantu manusia sebagai pedoman hidup baik secara individu maupun kelompok. Sebagai pedoman bagi manusia untuk mengungkapkan rasa syukur dan damai sebagai bentuk memberikan identitas sebagai umat dari suatu agama. Stratifikasi sosial merupakan suatu bentuk strata yang tinggi yang memiliki kedudukan serta kekuasaan yang luhur atau tinggi, di mana terdapatnya suatu pengelompokan kelas dan lapisan masyarakat dari yang rendah hingga yang tertinggi. Contoh stratifikasi sosial dalam Islam, jika mengulik pada zaman dahulu, yakni zaman Nabi, masyarakat masih menguatkan sistem kerja besar, kasar, paksa, dan berat. Tidak seperti kasta sutra yang ada di agama Hindu, pekerja pada masa itu hanya diperlakukan seperti budak. Namun, apakah agama Islam mengalami stratifikasi sosial? Jika mengulik lebih dalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap manusia di hadapanku sama dan yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja. Selain itu, Islam tidak pernah membedakan si miskin dan si kaya. Namun pada dasarnya umat Islam stratifikasi sosial
tetap ada demi keteraturan suatu wilayah. Maka dapat dikutip bahwa stratifikasi sosial dalam agama merupakan hal yang wajar dan normal, karena setiap agama memiliki kelebihan dalam konteks ketakwaan dan kedudukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.